Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azza Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang baik ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermajelis yang memiliki nilai istimewa karena tujuan pokok diadakan majelis adalah menggiring kepada kita semuanya kembali kepada ketetapan Allah taala, dan itu merupakan penyatu buat semua makhluk. Allah zat yang maha satu, syariatnya menyatukan. Tugas kita memahami dengan metode yang benar, mewujudkan dengan benar. Dengan begitu nanti hati manusia akan satu, badan digerakkan oleh hati. Ketika hati sudah satu, seolah nanti hasil yang kita dapatkan juga satu. Semoga kelak kita akan bersatu, sama-sama berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah, di antara materi yang butuh saya sampaikan pada acara nasihat kali ini, pertama mengajak kepada kita semua untuk bersyukur. Sejak kita diberikan kondisi aman, kita juga sehat, kita juga ceria, kita juga sudah punya jatah makan sehari. Apalagi puasa dengan satu teguk, bila tidak punya apa-apa itu cukup karena Allah memberkahi. Kita juga diberikan kegiatan yang paling baik, yaitu yang memikul ilmu dari umat ini adalah yang paling adil. Nanti sudah disampaikan, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul ilmu ini dari umat yang bergenerasi adalah mereka-mereka yang diberikan predikat oleh Allah sebagai orang-orang yang adil. Bahasa yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu siapa? Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Memang kiprah kita ada di situ, di dalam pendidikan. Memang kita membangun peradaban lewat pendidikan. Nabi Ibrahim membangun peradaban lewat keluarga yang berpendidikan. Nabi Muhammad SAW membangun keluarga umat juga melewati pendidikan, karena semuanya berangkat dengan ilmu. Sejak diri keluarga akan berkembang, dan berikutnya ketika semuanya menjadi generasi robbani yang alim, yang amil, yang muallim, yang mereka punya ilmu, mengamalkan dengan benar lalu mengajarkannya, itulah generasi robbani yang kita diperintahkan kunu robbaniyin sampai seterusnya ayat. Kalian wajib jadi orang-orang robbani, itu fil amar, hukumnya adalah wajib. Makanya kita diberikan pada kiprah yang enggak begitu. Ini merupakan kesyukuran yang kita wajib untuk menjaga. Nomor 2 yang saya ajakkan adalah supaya kita selalu menjaga keikhlasan. Bahwasanya Allah saja yang kita sembah, cara Allah saja yang kita pakai,
dengan syariat yang telah ada, manhaj yang benar, lalu rahmat Allah saja yang kita harapkan, sehingga kita tidak mencari sanjungan, jabatan, kedudukan, tapi semata ikhlas bergantung kepada Allah untuk diampunkan dosa kita, diberikan fadilah dan rahmat, dimasukkan surganya. Nikmat yang paling besar memandang kepada wajah Allah Ta'ala. Itulah keikhlasan. Supaya ini kita pegang. Nanti bila ada masalah, nanti akan tampak ikhlas tidak ikhlasnya. Ketika ketahuan tidak ikhlas, luruskan, insya Allah nanti akan selesai. Yang nomor 3, mengajak kepada kita untuk bersabar, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi. Kita dapat kebaikan, maunya senang-senang dikendalikan. Gunakan kebaikan yang ada modal meningkatkan mutu, sehingga semakin taat. Itu namanya sabar. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita anggap tidak suka, kendalikan nafsu. Jangan marah-marah, tapi jadikan koreksi. Sialmu itu dengan sebab dosamu. Maka tobatlah, maka istighfarlah. Dan syukurlah kamu salah diingatkan. Kemudian istighfarlah, semoga dosamu diampunkan, karena petaka itu lewat dosa. Secara iradah syar'iyah begitu. Musibah secara sebab itu melewati dosa-dosa. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Nanti apabila bisa seperti itu, kemudian bandingkan musibah dunia nggak seberapa, sudah kayak begini, bagaimana musibah neraka. Makanya kita diingatkan dengan dibersihkan musibah dunia, nanti diharapkan mati nggak membawa dosa. Siapa yang mampu mengendalikan demikian, itu namanya sabar, yang akan menggugurkan dosa, meningkatkan derajat, mendapatkan balasan yang balasannya tidak bisa dihitung. Innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Itu ajakan yang ketiga, nasihat yang ketiga untuk selalu bersabar. Lalu yang keempat, Islam itu sempurna, tidak ada alasan dibantah. Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Menyiapkan perangkat solusi ketika manusia berjalan itu secara bertahap. Menyiapkan perangkat solusi ketika manusia menjalani kehidupannya itu bertahap. Dan itu sudah kita pahami. Bayi bertahap, waktu pun juga bertahap, ilmu pun juga bertahap, pengajaran pun juga bertahap, keharaman khamr pun juga bertahap. Tobakon antobakin, tahapan demi tahapan. Bahkan cara berbagi waris pun juga bertahap. Berjuang pun juga bertahap. Semula nggak ada perang fisik, lama-lama ada perang fisik, bahkan menuntut hak, bahkan menghapuskan fitnah yang bisa menyeluruh dengan ekspansi. Semuanya itu bertahap. Dan tahapan yang ada tidak semata di masa Nabi saja, tetapi juga pada masa Khulafaur Rasyidin, yang itu masuk di dalam paketnya Nabi. Dan pesannya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, atau kama qala Nabi sallallahu, supaya kalian memegangi sunnahku. Dan juga sunnah itu menggunakan wa. Perilaku para penggantiku yang membimbing lagi terbimbing. Orang semisal Abu Bakar itu termasuk khalifahnya Nabi sallallahu, karena termasuk orang yang dijamin surga. Nabi SAW itu meridhoi. Umar pun juga dijamin masuk surga. Utsman dijamin masuk surga. Ali dijamin masuk surga. Hasan, Husain
pemuda surga. Mereka termasuk orang-orang seperti itu, maka merujuk kepada mereka wajib, itu namanya al-jamaah. Itu juga termasuk bagian dari kesempurnaan Islam, dilewatkan realita dengan pengganti-pengganti yang dijamin, sunnahnya diikuti, itu bagian dari paket sempurnanya Islam. Makanya apabila peran pada Nabi SAW itu belum ada, nanti ada disebutkan di dalam perannya Abu Bakar. Memang sudah diisyaratkan ke sana. Bila apa yang dibutuhkan umat belum ada pada masa Abu Bakar, nanti ada pada masa Umar. Bila belum ada juga, ada pada masa Utsman, ada pada masa Ali. Misalnya seperti itu. Ini merupakan sempurnanya Islam, menyiapkan perangkat solusi ketika manusia menempuh perjalanan itu bertahap. Ternyata itu sampai kepada khalifah-khalifah pengganti yang kita sebutkan di atas, diantaranya atau yang sejalan dengan mereka, yang ujungnya semua masalah umat akan terjawab. Dan ini penting sekali untuk kita siapkan. Berikutnya, nasihat saya yang kelima, semua kegiatan yang bersifat ta'awun, saling tolong menolong, yang kita ditugasi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala al ismi wal udwan. Kamu supaya saling tolong pada kebaikan dan ketakwaan, dan kalian supaya saling bertolong, jangan saling bertolong di dalam dosa dan bermusuhan. Maka semua generasi ke generasi ini berpotensi punya kegiatan bersifat ta'awun. Apa contoh kegiatan berta'awun itu? Ya, orang pendidikan yayasan kan berta'awun juga kan. Yang termasuk apa yang sedang kita jalani kali ini juga termasuk wilayah kegiatan berta'awun. Dan dari masa ke masa ini mengalami kegiatan orang berta'awun. Saya menggunakan bahasa ta'awun, menggunakan bahasa yang bersifat syar'i, walaupun maknanya nanti sejalan dengan semisal organisasi, semisal yayasan, atau semisalnya. Tapi kita ambil intisarinya, yaitu sebuah kegiatan bersifat ta'awun. Ini dari masa ke masa itu akan mengalami, sekarang pun juga kita mengalami. Dan semua masalah yang dialami itu sudah ada resep penyelesaiannya. Tugas kita belajar, nanti Allah akan memberi. Nanti Allah akan memberi solusinya. Kemudian masuk pada poin yang keenam. Di antara contoh ketika umat melangkah, ketika berta'awun, ingin mendapatkan suatu nilai yang lebih sempurna diharapkan, yang tahapan pertama, kedua, ketiga belum sempurna, akhirnya mendapatkan kesempurnaan. Maka di sana kita bisa melihat di antaranya kehidupan yang berta'awun, yang perjalanan kegiatannya itu bertahap, dari kecil menjadi besar, dari semula tidak sempurna menjadi sempurna dan sangat sempurna. Kita bisa melihat dari proyek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu dikatakan sempurna, tapi untuk melehni kepada umat sehingga akan betul-betul paham, tidak bisa dilihat sunnah hanya separuh, hanya Nabi saja, tanpa melihat sunnah para sahabat yang masuk kategori khulafa ar-rasyidin yang sudah kita bacakan hadisnya di atas. Alaikum bisunnati wa
sunnatil al-khulafa ar-rasyidin, jangan dipisah. Karena dari masa ke masa itu mengalami kasus, ternyata yang diperbuat oleh para khalifah itu menyelesaikan. Contoh ketika Nabi SAW meninggal, orang berbondong-bondong murtad. Abu Bakar punya ketetapan, siapa yang memisah antara sholat dan zakat akan saya perangi. Waktu itu Umar belum bisa menerima. Apakah engkau hendak membunuh kepada orang yang berucap la ilaha illallah? Abu Bakar punya ketetapan, pokoknya pada masa Nabi SAW itu mengeluarkan zakat, sekarang kok enggak, akan saya perangi. Walaupun itu hanya seekor cempe, mestinya distorkan zakat, sekarang kok enggak, akan saya perangi, karena memisah antara syahadat dan sholat dan zakat. Ini kira-kira biaya perang memerangi orang murtad berapa biayanya perang? Gak bisa dihitung. Setoran cempe dari zakat berapa harganya? Gak imbang. Kenapa mengeluarkan dana besar lalu hasilnya sedikit? Ternyata gak bisa dikatakan begitu. Mengeluarkan modal besar untuk hasil besar. Apa? Terjaganya syariat, bukan golek cempe. Jadi memeranginya Abu Bakar kepada orang murtad itu bukan kelangan cempe, tetapi syariat yang tidak dirobohkan. Nah begitu. Jelas kan tindakan Abu Bakar? Sinyal yang disampaikan Nabi SAW, ikuti langkah Abu Bakar, itu khalifahku, khalifah termasuk khalifah Rasyidah. Penyelesaiannya begitu. Sehingga Umar pun juga tunduk ketika itu, umat pun juga sudah kompak, akhirnya umat terjaga keutuhannya. Berikutnya ketika Abu Bakar meninggal, peran Umar yang sunnahnya diikuti sangat banyak. Di antaranya kondisi ketika dipantau pas sholat di bulan Ramadan, gimana kondisi orang di masa itu ketika sholat malam di bulan Ramadan? Satu imam, yang lainnya satu jamaah? Tidak, ada yang sendiri, ada satu bersama siapa. Umar tahu dia apa kan? Disatukan, satu imam, yang lainnya jadi makmum. Itu bukan bid'ah. Kalau ada menuduh bid'ah, sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Sementara itu bukan bid'ah. Kenapa? Perbuatan Umar itu masuk dari khulafaur rasyidin, yang dipesankan Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Itu contohnya. Berikutnya tentang untuk memaksimalkan pegawai. Umar punya ide ketika tenaganya untuk umat lebih gede, makanya maksimalkan tenagamu untuk umat, keluargamu tak openani. Diambilkan dari Baitul Mal. Seolah itu ada sistem gaji. Umar tahu Abu Bakar di sela waktunya dagang. Langsung dikatakan, Abu Bakar, tenagamu dibutuhkan oleh umat, maksimalkan, keluargamu tak openani. Akhirnya berlaku sistem gaji. Ini perusahaan atau sikap Umar? Ini perusahaan atau sikap Umar? Adanya perusahaan itu jelas terjadi, itu takdir. Ternyata Islam sudah mengawali. Akhirnya gaji Abu Bakar berapa? Bukan yang paling tinggi, bukan yang paling rendah, sehingga maksimal. Ini sunnahnya Umar diambil enggak ini? Diambil enggak sunnahnya Umar ini? Baca sirahnya Umar. Karena sudah ada sistemnya ya. Itu bukan sistem perusahaan seolah itu bisnis, bukan. Itu sudah ada sejak zaman itu. Yang akhirnya Abu Bakar ketika meninggal nggak ada yang diwaris. Mengikuti jejak Nabi SAW, la nurasu ma tarokna sodaqoh.
saya tidak diwaris, apa yang saya tinggalkan sedekah. Nabi SAW itu begitu. Abu Bakar kayaknya juga menempuh cara itu. Apakah itu diharuskan apa enggak, itu nanti ada kupasan yang lain. Dan yang kita angkat adalah jangan dituduh itu perusahaan, dalam artian seolah itu bukan islami. Itulah Islam. Penting untuk kita pahami. Akhirnya pencatatan militer ditetapkan gaji, Islam sudah bicara perusahaan. Senada dengan itu, makanya bila wawasan kita luas gak jadi masalah. Lihat juga bagaimana pada masa dinasti Abbasiyah kalau tidak salah, pemerintah perhatiannya kepada ahli ilmu luar biasa, dengan dicukupi segala kebutuhannya, bahkan melimpah, tujuannya supaya dakwah bisa maksimal. Dan itu bukan sebagai pegawai perusahaan, tapi pegawainya Allah. Ini penting sekali untuk hal seperti itu. Itu ternyata langkah dari Umar, termasuk itu sunnah yang dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Makanya bila kita cerita itu kan gaya perusahaan. Nah, kalau kita tuh memahami, memang mana orang hidup tidak berusaha. Wong kita juga punya kebutuhan lahir batin, Islam telah menyelesaikan semuanya. Termasuk langkah dari Umar bin Khattab adanya perolingan. Adanya apa? Perolingan. Itu langkah siapa itu? Perolingan yang ada yang sangat menonjol. Perolingan di masa Umar itu sangat ketara, bukan semata di masa Umar. Tetapi yang kita ambil contoh adalah perolingan di masa Umar itu sangat ketara. Orang yang punya jasa besar sekali ternyata di-rolling oleh Umar. Sopo? Khalid bin Walid. Seolah militer itu Khalid. Seolah militer itu Khalid. Mungkin bapaknya militer gitu ya kira-kira ya. Bapaknya militer di-rolling oleh Khalid. Nah seperti itu. Itu ada. Jadi kita hidup bersama yang itu bertahap. Ketika ada perolingan, ini bukan barang yang aneh. Makanya apabila ada sebuah kegiatan berta'awun, saling tolong menolong, ketika berjalan apa adanya, karena memang manusia sesuai dengan kemampuannya. Allah kirimkan yang berkembang di bidang ini, Allah kirimkan yang berkembang di bidang ini, Allah kirimkan yang berkembang di bidang ini. Ketika wilayahnya masih kecil, masih terjaga. Ketika sudah gede, ini butuh untuk pengompakan. Itu bertahap. Kita pun juga bertahap kan? Bertahap. Ada masa generasi sepuh kita, ada masa generasi sepuh kita udzur, ada generasi krisis. Sampai pernah generasi krisis itu santri hanya satu. Allah kirimkan, akhirnya tersusun. Allah kirimkan pendidikan anak-anak muncul. Allah kirimkan pendidikan tingkat dasar muncul. Allah kirimkan pendidikan tingkatan atasnya muncul. Ketika skala masih kecil bisa masih ditangani, itu selesai. Untuk lebih gedenya Allah kirimkan lagi tenaga yang bisa memanage. Itu memang contoh nyata kehidupan itu adalah bertahap. Dan tahapan-tahapan itu kita memaklumi. Dan Islam telah membimbing semuanya. Gak ada kehidupan yang gak bertahap. Haramnya khamar berapa tahapan? Tahapan pertama mereka tanya kepadamu tentang khamar, jawablah manfaatnya ada, madaratnya ada, cuma madarat itu lebih gede. Sudah haram di kala itu? Belum. Tahapan yang kedua, buat yang belum mandek karena masih kecanduan, jadi ngerti bahayanya gede tapi belum bisa mandek, akhirnya dibatasi. Ketika belum bisa, bahasa gampangnya, yang penting waktunya sholat sudah tidak mabuk lagi. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu, atau kama qala ta'ala. Ketika itu sudah bertahap lagi,
Orang selalu berlatih. Ada tahapan yang ketiga, tandas. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amalis syaitan fajtanibuh. Tandas. Ketika sudah dibacakan, maka langsung samina wa ata'na. Semua yang memproduk khamr pecah semuanya. Gang-gang Madinah banjir. Banjir apa? Banjir khamr. Semuanya bertahap, kita pun juga bertahap. Dan ketika mengalami perubahan tahap itu memang butuh adaptasi. Tapi sifat kita adalah sikap kita, mental kita siap berubah. Kenapa? Selalu bertahap. Kalau nggak siap berubah, sulit. Kira-kira panggah gawe popo grito nggak belum berubah, gede-gede tadi opo kira-kira? Ya, iya masih bertahap itu. Makanya bayi lahir harus dicadari. Kapan dicadari? Ya mendekati masa balik, dipingit, dilatih, keluar, wajib untuk nutup aurat. Bukan bayi langsung dipasang cadar. Ya popok grito dhisik. Semuanya bertahap. Makanya supaya kita tuh siap berubah. Siap berubah. Nah begitu. Kenapa? Ya begitulah kehidupan. Makanya masalah yang ada pada masa Abu Bakar, pada masa Umar itu adalah sunnah, itu sebagai resep Islam yang memberikan jawaban semuanya. Nah begitu. Maka ketika mereka itu betul-betul faham alam itu, ketika di rolling semula orang penting, kemudian kepada posisi yang lain atau menjadi orang sipil, kan nggak masalah. Andaikan mereka itu punya unek-unek itu mampu ngempet. Sekarang kita lihat apa hikmah perolingan yang terjadi pada masa Umar. Kita ambil contoh, tentunya banyak yang seperti itu. Kita ambil contoh saja, kita angkat itu, tapi itu bukan satu-satunya. Di antaranya adalah untuk menjaga keikhlasan. Jadi orang kayak Khalid supaya betul-betul terjaga keikhlasannya, maka dimakzulkan, dicopot untuk menjaga diantaranya. Aku bapaknya aku sing menikmati, aku bosnya aku sing menikmati, aku perancangan aku sing menikmati. Sopo kan hasil karyaku. Bahaya nggak penyakit ini? Bahaya nggak penyakit itu? Saya kan yang membangun marhalah A, marhalah B sampai 20 tahun, 25 tahun. Itu dimundurkan untuk menjaga keikhlasannya, supaya nggak menjadi bahan yang disebut-sebut ada rasa ujub, copo ya hasil karyaku. Nah seperti itu, ini penting. Dan ini yang paling penting itu menjaga keikhlasan. Yang paling mahal kehidupan kita itu apa? Ikhlas. Bila kita diberitahu amalmu yang sedang kamu kerjakan itu ikhlas, diterima. Orang dulu mengatakan saya ingin mati di kala itu. Apa? Mumpung diberitahu ini sedang diterima, saya ingin mati di kala ini. Matiku pas ikhlas. Itu yang paling penting. Makanya kalau ada rasa tidak suka, saya kan yang merintis, saya yang membangun, saya yang menyusun, saya yang mengalami pahit getir, tinggal nikmatnya saya kok di rolling atau dimakzulkan, diuzlah, dicopot bahasa militernya. Nah seperti itu, di rolling. Nah seperti itu untuk menjaga keikhlasan. Untuk menjaga keikhlasan. Dan sebaik-baik orang ketika berbuat itu untuk memberikan sarana yang lain untuk lebih laju lagi. Bukan saya yang berbuat, saya yang menikmati dunianya. Saya berbuat, saya menikmati surganya, iya. Tapi dunia itu merupakan media perjuangan kita. Jangan sampai dipaksa imbalan kita di dunia. Itu hasil karyaku, saya yang menikmati. Nah itu penting sekali itu. Itu diantara hikmah perolingan untuk menjaga apa? Keikhlasan. Kasihan apabila diantara kita itu hilang keikhlasan. Makanya Umar memakzulkan semisal Khalid itu menjaga keikhlasan. Dan juga mungkin untuk menjaga kultus, jangan sampai ada kultus.
Itu nanti akan bahaya. Bisa menjadi pihak yang menuhankan, apalagi sebegitu rupa terkenal, sehingga yang menyebabkan terjadi penyelewengan itu adalah tatabul athar, mencari-cari jejak kuno orang hebat, ketika unggul nanti akan diunggul-unggulkan. Ini bahaya sekali. Makanya sebuah pohon ketika di bawahnya terjadi bayatul ridwan atau bayatul syajarah, oleh Umar pohonnya itu diapakan? Tebang. Untuk apa? Untuk menghilangkan potensi tatabul asar, mencari-cari peninggalan kuno, nanti akan dikultuskan. Untuk menjaga tauhid kan itu semuanya. Itu menjaga tauhid. Maka siapapun di sebuah kehidupan yang berjenjang, A jasa di bidang A, B jasa di bidang B, C jasa di bidang D, kemudian kok dioperkan, dipindahkan dan sebagainya, ini tujuannya sebagaimana generasi pertama telah menyontohkan. Dan ini penting. Penyakit berpotensi itu dibaca oleh Umar yang sangat jeli. Andaikan ada orang sesudahku jadi nabi, sapa sing jadi nabi pantese. Begitu rupa pekanya Umar, firasatnya luar biasa. Makanya orang kaya Umar, Nabi SAW itu tahu perintah dari Allah, termasuk sunnahnya diikuti. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdin min ba'di. Umar diantaranya. Dan itu jamin masuk surga. Secara syariat nggak ada yang bisa mengkritik kepada Umar langkah itu. Dan itu merupakan solusi. Itu hikmah pertama. Yang kedua hikmahnya adanya perolingan, yaitu pemerataan potensi. Yang menonjol di bidang A, B kurang, sebagian pindah kepada B untuk ngontrol. Dan seterusnya. Itu penting, karena kita hidup bertahun kan, bermarhalah kan, berjenjang. Kan nggak bisa A bangga di bidangnya, B bangga di bidangnya, C bangga di bidangnya. Ketika A merasa menonjol, B kurang, kemudian memiliki nada memandang dengan pandangan miring. Opo kayak mbok koyo aku. Bahaya nggak seperti itu? Itu satu tubuh. Apa mungkin kita kesandung sikile kukune cepot rasakno? Gitu ya kira-kira. Jijal papi, ayo sandungno sikile, kukune cepot, kayak lisan muni rasakno. Iso? Iso jijalo, mau tak bayari. Jaluk piro? 500.000 jijalo. Wis tak bayari kontan wis. Artinya penandasan, gak mungkin kita sengaja nyandungi kukune cepot, lisan mengatakan syukurnya gak mungkin itu terjadi. Kenapa? Satu tubuh itu mesti meringkis-meringkis, berebes, ngergesi awai tangan langsung mitet gitu kan. Makanya kita pun juga satu tubuh di dalam orang yang bertahun. Siapa menonjol di tempat A, B kurang, bisa dipindah ke B. Pengalaman nanti bisa ngatur bagian yang B, B ngatur bagian C, dan seterusnya, sehingga nanti bisa jalan merata. Kita itu satu tubuh. Apabila orang itu punya kekurangan, bisa menggali potensi. Bisa menggali apa? Bisa menggali potensi. Karena kita itu secara sistem kerja memang butuh kompak, bagaikan rangkaian mobil, butuh kompak kan? Bagian ragangane, bagian bane, bagian semuanya. Sehingga ketika kompak dengan satu komando sopire, nanti jalannya bagus. Tetapi kita bukan bagian dari mobil, tapi kita manusia yang bisa digali potensi. Ketika di bidang A kita punya kelebihan, di bidang B kita punya kekurangan, menggali bagian B bisa. Lek ban fungsinya ya untuk maksimal ban. Ban tidak nejok ya malah aneh lah ya. Bannya tidak apa? Tutup dhuwur ya aneh. Lek manusia kita sebagai organnya bisa. Kita punya semua potensi, cuma menonjol di bidang mana dan nanti bisa dikembangkan. Jangan kita punya pemikiran, aku apa iso. Grupku itu adalah grup sing horor kabeh. Grup horor itu grup apa? Kenapa kita nggak optimis saja? Saya sedang mendapatkan tantangan. Lek kaiso kan juga manusia, nyapu aku nggak iso.
Jangan langsung pesimis, horor tadi apa kengko. Jangan, optimis saja. Bismillah bisa. Kenapa? Untuk menggali potensi. Tapi uangnya memiliki pembawaan kikir. Pembawaan kikir. Golek penake. Itu kecenderungan loh ya, bukan kayak kita menuduh kamu golek penake, tapi itu kecenderungan pemikiran manusia. Nek nggak percaya, misalnya orang itu punya makalah kajian, diminta di tempat sana, Ustaz tolong isi kajian tempat kami, apa temanya ini? Alhamdulillah enak, sedikit materi karek macak ini ulang. Tapi materi ini aneh, dalam artian belum punya makalahnya, diminta mengisi, mikir nggak kira-kira? Buka buku sana sini menyusun makalah baru. Tapi makalahnya judulnya begitu, sudah disampaikan sehariannya kan wah supaya enak santai. Itu kan karepe manusia kan ya. Aku ngopeni marhalahku, rasa mikir penak. Nanti pindahnya nanti malah mikir ulang. Inilah kekikiran setan manusia. Gak maju nanti apabila begitu, gak bisa dipacu. Lihat, yang ditempuh oleh Umar adanya perolingan. Ini membangkitkan potensi semuanya, bisa dikembangkan. Ghanimah pun apa satu model pembagiannya? Coba lihat ghanimah. Satu model diambil 1/5, sisanya dihitung tentara KB, mesti? Gak mesti. Apa contohnya? Tentara malah kayak itu apa-apa? Apa contohnya? Perang apa? Perang Hunain. Perang apa? Hunain. Pasukan 10.000 dari Madinah untuk apa? Pedang kami kotos-kotos belum kering dari darah, tapi rento apa-apa. Semua ghanimah dum habis kepada orang Quraisy. Apakah Rasul KKN mengatakan berarti benih Khawarij? Ini pembagian yang tidak diharapkan wajah Allah. Ini pembagian yang tidak adil. Iya kan? Khawarij kan? Mujena nek kene anak Khawarite. Enak enggak nek kene Khawarite gitu. Benih-benih pemikiran Khawarij. Walaupun tutup tapi benihnya, karakternya. Enak enggak kira-kira? Awas, lisan dijaga. Bahaya itu. Kalau Nabi sebagai pemimpin anak buahnya ada, kita mungkin. Bukan kita mengharapkan ada. Karena resep yang ada itu bisa bertahap, berulang. Rasul mempraktekkan, kita mempraktekkan, ada kondisi kayak begitu. Sadari itu. Itu pembagian yang tidak adil, pembagian yang tidak dicari wajah Allah. Apa kata Nabi? Lek aku gak adil, sapa neh sing adil? Lek aku enggak dipercaya, sapa neh enggak dipercaya? Nah seperti itu, loh itu ada. Makanya kita sampaikan untuk memahamkan kita. Ada yang seperti itu. Itu penting. Akhirnya ancaman kepada mereka yang punya gaya Khawarij, ngeritiki Nabi SAW, ujung-ujungnya tenggembosi. Akhirnya itu terselesaikan di masa Ali bin Abi Thalib. Korbannya Utsman dibunuh, korbannya Ali gamblok, Muawiyah belum mau terjadi perang. Puncaknya semisal perang Siffin, orang Khawarij itu jaya. Terjadi tahkim, Ali Muawiyah cari solusi. Nah, orang yang tadi sudah tidak punya benteng lagi. Akhirnya keluar. Muawiyah kafirkan, Ali kafirkan, bikin kelompok Kharijatun, zamannya Khawarij. Kirimkan Ibnu Abbas untuk menyadarkan mereka. Banyak yang sadar, sisanya terjadi perang Nahrawan. Satu versi menceritakan, bila kita membaca tulisan Ustadz siapa itu? Di buku-buku tentang makna Wahabi itu pasukan mereka 10.000, Ali menyiapkan 10.000, walaupun jumlah itu ada beraneka ragam cerita. Nah, Zainal Abidin. Silakan dibaca, itu pun sudah cukup menyebar. Nah, seperti itu. Itu sudah ada penyelesaiannya. Makanya kalau sebuah orang bertahun, organisasi bertahun, itu ada Khawarijnya, kita butuh paham.
Kalau itu dituduh, dirongrong, disakiti ya sabar. Jangankan kita disakiti, Nabi disakiti enggak? Enggak adil. Dum-duman yang tidak mencari ridho Allah, Nabi disakiti enggak? Nabi saja disakiti, masa kita disanjung-sanjung. Dalam artian ritme itu selalu ada dari masa ke masa. Senada dengan itu pembagian ghanimah saja ternyata itu ada beberapa model. Itu kita pahami. Itu diantaranya hikmah adanya perolehan itu adalah pemerataan potensi sekaligus bisa penggalian, sehingga nanti akan unggul di semua bidang. Apakah kita tidak suka menjadi orang yang serba bisa? Senang nggak jadi orang yang serba bisa? Artinya itu potensi kita itu banyak. Jadi tukang nyapu ya iso. Maka kalau perlu saya di pondok saya tukang nyapu saja nggak apa-apa lah ya. Gak usah tadi apa-apa. Nah begitu. Saya mau diroleh monggo. Dadi apa? Tukang nyapu monggo. Tukang bersih-bersih WC monggo. Kenapa? Itu adalah amal ibadah karya yang tidak pernah berhenti. Makanya supaya kita tuh siap ditempatkan dimanapun, nggak bisa belajar, gali potensi. Dan itu sudah ada sejak dari dulu tindakan Umar. Itu penting. Hikmah yang lain itu sebagai ujian ketaatan, di mana orang taat itu kunci kekompakan kerjasama. Nah begitu ujian ketaatan. Ternyata Khalid bin Walid dimakzulkan atau di rolling oleh Umar, ya manut. Diganti yang lain, ada Khalid saya ndak usah. Enggak, mereka gali potensi. Ternyata kemampuannya nggak kalah. Kenapa? Janji Allah Ta'ala, waladina jahatu fina nanti yang supulana. Kenapa kita nggak optimis? Mengapa kita pesimis? Aku poiso. Kenapa kita berpikir begitu? Lah Allah sudah memberikan janji, sapa sing mujahid akan diberi banyak itu macamnya. Gali. Jangan ngomong apa iso, loh jangan begitu. Iso. Kenapa? Janji Allah. Makanya Khalid itu taat. Sehingga tidak ada gap, nggak ada pemberontakan. Di balik itu lesan-lesan mereka pun juga terjaga. Ini kira-kira Khalid pantasnya pomo gak bisa mengendalikan kasak kusuk nggak kira-kira? Unek-unek hati ini pomo diunek ini kira-kira piye tulisannya? Khalid yang diturunkan dari panglima perang bisa dibilang tertinggi gitu loh. Didone diganti liyane begitu loh. Itu pomo diunek ini usine piye kira-kira? Andaikan kita nggak iso ngempet, mungkin mengatakan apa? Mungkin akan mengatakan nulis pada status Umar kurang pekerjaan. Andaikan begitu. Kemudian disebar orang itu membaca, mengadu domba enggak itu? Orang yang dipengaruhi Khalid, andaikan kita pakai bahasa itu kan banyak yang terpengaruh. Umar akan disalahkan, akan dibenturkan. Namimah enggak itu? Loh itu bahaya. Kalau waktu itu belum ada status, akhirnya kita mengatakan terkendali, sekarang kita tuh dimudahkan. Setiap punya undang-undang ditulis apa yang terjadi. Maka fitnah pada zaman sekarang tuh potensinya itu sangat besar. Sarananya sangat besar. Gak cocok tulis, gak cocok tulis, gak cocok tulis, gak cocok tulis. Sing maca sak pirang-pirang. Akhirnya nulis itu mempengaruhi kepada para pembaca. Pembaca itu disulap atau disihir untuk mengikuti pengaruh dia. Ujung-ujungnya menyalahkan kepada pihak satunya. Bentrok enggak ini? Loh, ini penyakit ini. Nganti-nganti nulis status. Nganti-nganti nulis status. Itu bahaya sekali. Apa? Bahaya namimah itu bahayanya gimana bahaya namimah? Lah yadkhul jannah an-namam, enggak masuk surga. Siapa? An-namam. Termasuk melewati status. Ra cocok tulis, mempengaruhi kepada pembaca, mereka simpati kepada dia, akan benci kepada satunya. Mengadu domba ndak ini? Loh ini bahaya.
Itu bahaya sekali. Apa siksa kuburnya kepada orang yang namimah? Apa? Siksa kubur. Nabi SAW lewat area kuburan, dengan wahyu diberitahu ada dokumen yang disiksa. Yang satu dosanya la yastabri'u min bauli. Yang satu yamsi sebagai namam, dapat siksa kubur. Apa kita nggak takut sepotong tulisan yang kita tulis isinya mengungkapkan isi hati sing grundel yang mempengaruhi kepada para pembaca, yang akan tersihir kepada pemikiran dia, membuat mereka akan benci kepada pihak satunya, akan terjadi tuduhan. Loh, ini kan bahaya sekali. Maka sekarang itu berbuat maksiat itu sarannya banyak, ngati-ngati. Siapa sih nggak bisa nulis status? Loh, bahaya sekali. Ini kita sampaikan untuk menyelamatkan diri-diri kita. Jangan sampai kita berkumpul malah memancing menjadi sarana dosa. Makanya ketika ada peluang kita ungkapkan. Untuk apa? Diberhentikan. Itu sangat bahaya sekali itu. Makanya tugas kita adalah ketika ada perolingan, itu memang fungsinya sangat banyak sekali. Makanya itu taati saja, rasa tidak suka maka kita kuasakan dengan husnudzonnya. Dibalik semua mesti kemaslahatan luwih gede yang dirancang. Dan seterusnya. Itu penting sekali. Itu tadi tentang masalah ghanimah nggak mesti dibagi sama. Pun juga di sana ada model harta fek. Apa harta fek itu? Musuh kalah tapi belum sampai terjadi duel, belum mengerahkan pasukan. Milik siapa? Fek, milik Allah dan Rasul. Kenapa ada model seperti itu? Apa firman Allah? Supaya tidak mutlak di kalangan orang tertentu. Likaila dulatan bainal aghniyai minkum. Itu kan sistem perolingan kan, modelnya itu kan juga bisa diambil pelajaran yang seperti itu. Nah, makanya kita tuh butuh banyak belajar. Aja belajar di mangton rumangsa pinter. Imam Ahmad bin Hambal nanti sepuh tuyuk-tuyuk sudah dikenal penghafal sejuta hadis. Ada majelis paling semangat kayak orang yang baru kenal. Imam Ahmad bin Hambal dikenal penghafal sejuta hadis. Kalau kita penghafal seikhlasnya. Seikhlasnya kok jadi masuk ikhlasnya gitu. Saya itu kadang tuh kuatir sedekah seikhlasnya, pas seikhlasnya ki opo? Sak karepe ya kira-kira ya. Ikhlas kan bukan begitu kan kriterianya. Kan bukan begitu kan kriterianya ikhlas. Ikhlas itu cari wajah Allah. Bukan duweku sak temene ya sak ikhlase, sak duwene. Loh, itu kan butuh untuk dikoreksi. Kata-kata seperti itu. Nah, ini penting sekali. Berikutnya kita masuk pada poin yang ke-8, adanya mukafaah dan pengabsenan itu bukan penghilang keikhlasan. Karena orang ikhlas itu saya khawatir kayak pemikiran wong sufi. Apa ikhlas gaya wong sufi? Wis ora butuh dunia sama sekali ngate ngopeni awak endak, sing penting aku ki ikhlas. Begitukah kehidupan Nabi SAW? Enggak kan? Pernah dijumpai bau busuk dari Nabi? Paling benci dijumpai. Makanya ketika Nabi itu hendak masuk rumah, apa pertama kali diperbuat? Tidak tahu? Istisnan. Membersihkan kotoran yang nempel di gigi pakai kayu arok namanya siwak. Mulutnya resik, bau seger. Lek masem ceria kita penak enggak? Pede kan? Mungkin promosi ini saya mau pesoden kemudian ya promosi ini. Kau ngesun anaknya putune enggak gebres-gebres. Iya ya bojone bareng. Dhisik dhewe kudune malah.
Tadi kesini sun istri enggak tadi? Ada enggak? Tadi berangkat kesini sun istri ada yang enggak? Ada enggak tadi? Ada muni yo isin. Jadi mukafaah pengabsenan itu tidak mengurangi keikhlasan. Ingat, kita punya kebutuhan lahir batin, dunia akhirat. Dan rezeki itu sing ngatur Allah mutlak. Makanya semua kegiatan kita itu mintanya pada Allah. Ya Allah, saya ikhlas mencari ridhomu. Allah tahu kebutuhan kita. Ada kebutuhan kita yang Allah selesaikan dengan bersifat iradah kauni. Apa contohnya? Kebutuhan kita Allah cukupi dengan iradah kauni, tanpa usaha Allah memberikan kecukupan. Apa? Ya banyu, badan sehat kita, bumi yang kita pijak, seminggu ora kerja ora mancing belas sama sekali, mungkin pelaku naik kebunan cedok apa kira-kira? Jamur, didol. Tak usah memberdayakan jamur. Kadang buahnya matang-matang, sapa sing ngeteng nih? Sudahlah, kita sebagai pegawainya Allah. Kita ke pondok jadi pegawainya Allah. Begitu. Nanti cara Allah memberi gimana? Allah ada iradah kauninya, ada iradah syar'inya. Apa iradah syar'inya? Ya, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu dibalas bagaimana amalmu. Kan bisa dimanage kan itu. Sak jam diregani piro? Berapa kali masuknya? Kan imbang kan? Itu Allah menggerakkan, itu iradah syar'iyah yang kita diberikan kiprah. Nah seperti itu. Maka itu enggak mengurangi keikhlasan kita. Makanya umat ulama tempo dulu yang tulisan siapa itu? Ustadz Abdullah Zain ya gitu. Yang itu dapat fasilitas luar biasa. Bisakah kita menuduh ulama di kala itu memang mencari fasilitas negara? Adakah pemerintah memberikan fasilitas itu memang untuk menggaji mereka? Memang mereka punya transaksi golek gaji? Gak ada kan? Kan gak ada. Betul-betul ikhlas semata karena Allah. Allah mencukupi. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Maka nanti apabila di antara kita diberlakukan sistem gaji, ada pengabsenan 1 jam dinilai berapa, ini bukan perusahaan yang dituduhkan katanya tidak syar'i. Itu pada wilayah yang luas, itu nggak mengurangi keikhlasan kita, nggak mengurangi keikhlasan kita. Itu Allah mencukupi menggunakan iradah syar'iyah, menggunakan iradah kauniyah, masing-masing diberikan kesempatan berkarya. Nanti apabila kita kerjakan itu tidak mempengaruhi. Toh sebelum kita lahir itu sudah ada jatah rezekinya. Sudah ada belum jatah rezekinya sebelum kita lahir? Sudah. Wa min sanilla indana khoza inuhu wa manunazilu illa biqadarin maklum. Tidak ada satu makhluk yang sudah ada gudang rezekinya. Itu tidak diturunkan kecuali dengan kadar yang telah ditetapkannya. Ini penting sekali untuk kita pahami hal-hal seperti itu. Kemudian nasihat berikutnya, setiap pihak ketika sudah ada perolingan supaya dia maksimal apa yang diamanatkan. Jadi ban, jadilah ban yang maksimal. Jadi atap yang maksimal. Jadi jadilah jok yang maksimal. Nanti masing-masing telah disusun, masing-masing kerja maksimal. Seolah nanti hasilnya baik. Hasilnya nanti baik.
Dan masing-masing dari kita ketika berada di pos yang ada itu supaya betul-betul bersifat apa? Ikhlas. Maksimalkan. Kita nggak usah repot memikir sesuatu yang bukan kewenangan kita. Nah begitu. Apa yang sedang diwenangkan itu kerjakan dengan maksimal, sehingga kita nanti juga mendapatkan hasil yang maksimal juga. Mungkin bagian akhir tadi sudah saya kirimkan di dalam grup, ada suatu hadis yang itu sangat penting sekali supaya masing-masing itu terbimbing dengan hadis berikut, yaitu dari Abi Hurairah, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ta'isa abdu dinar, celakalah penghamba dinar, wa adu dirham, celakalah penghamba dirham, wa abdul khomisah, dan celakalah penghamba khomisah, baju kotak hitam atau jenis-jenis baju yang menjadi idola. Artinya itu sebagai tujuannya mengikuti syahwatnya. Makanya kayak gitu itu bersifat celaka, orang yang melakukan mengikuti syahwatnya. In u'tiya radiya wa ilam yu'ta sakhita, ketika diberi syahwatnya karpe dia ridho, bila tidak itu marah. Taisa wan takasa, dia celaka dan akan terjerembab, kejelungup. Wa idza syika falan takosa, ketika terkena duri nggak ada yang bisa menyembuhkan walaupun itu barang yang kecil. Tuba li abdin ahidin bi inani farus fisabilillah, beruntunglah seseorang yang memegang tali kegang kudanya fisabilillah, yang as'asa ra'suhu, rambutnya kumel, atau bahasa yang semisal acak-acakan karena nggak terurus, mubaratin qadamau, kakinya berdebu demel, ingkana fil khirasah, nah ketika dia berada di khirasah, garis terdepan, karena fil khirasah dia melaksanakan tugas di terdepan bagaimana sempurna. Wa ingkana fisaqah, karena fisaqah ketika berada di garis belakang juga istiqomah di garis pos belakang. Ngarep isane sing ngopeni beres, mburi sing ngopeni beres. Ini sta'adana lam yudan, bila minta izin enggak diizinkan. Ustaz, saya minta izin, apa masalah? Begini-begini, kayaknya secara prioritas kok nggak pantas, jangan, taatilah. Wa in safalam yasyam lu syafa, ketika dia menjadi perantara tidak dianggap, karena dia nggak punya pengaruh memberikan rekomendasi tazkiyah, itu kayaknya nggak bisa. Itu juga bersama syarahnya, silahkan dibaca. Tadi sudah saya kirimkan bersama pensarahannya untuk menjelaskan makna dari masing-masing pembahasan di atas. Itu penting sekali. Ini semua kita sampaikan dalam rangka untuk menjaga kegiatan kita terbaik, keikhlasan kita, yang kita mengalami kondisi proses memang itu butuh waktu, kayak bayek sing biasa ngelak luwe dimimii kemudian disape, berat nggak kondisinya? Berat gak kondisinya? Ayo kita ambil tamsilnya. Biasa nangis luwe dimimii disape gimana? Ini orang yang punya anak akan paham. Ibu berat enggak? Berat sekali. Tidak tanya masing-masing punya istri, tanya saja gimana ketika sudah tidak dimimi anaknya. Berat sekali. Makanya sekarang kita berada pada sebuah fase yang seperti ini. Ini siapapun bertahun akan mengalami ini. Makanya saya bikin live umum, ini adalah kaidah bersifat umum, bukan urusan kita saja. Semuanya mengalami. Jangankan kita, Nabi saja digerogoti siapa tadi? Orang menuduh tidak adil tadi. Sama saja, ini hukum umum. Kita mengalami. Maka daripada itu kita kembali kepada bagian awal. Jaga kesyukuran, jaga keikhlasan, jaga kesabaran, dan maksimalkan kerja kita. Sebab apabila kita meninggalkan kegiatan ini kemudian beralih kegiatan semata manjing macul, kira-kira tentang sugih nggak kira-kira?
Lebih maslahat mana kira-kira? Ya begitulah, kita bisa banding sendiri. Kita banding sendiri. Makanya kita wajib bersyukur. Makanya masyarakat yang belum semisal kita, asalkan mereka nanti mendukung program kita kompak, mereka pun juga memiliki saham. Karena adanya ta'awun yang ada. Demikian yang kita sampaikan. Semoga bisa menjadi pencerahan, bukan jadi pembubaran, tapi menjadi apa? Pencerahan, karena kita dikembalikan kepada generasi pertama. Mereka pasti benar, cuma saya ketika menyampaikan itu bisa salah, maka tegur sapa, masukan tentunya diharapkan, karena nggak ada yang maksum. Nabi yang maksum saja masih disakiti, katanya tidak adil. Maka bila saya banyak kesalahan, sesuatu yang sangat lumrah dan masing-masing dari kita punya kondisi seperti itu. Demikian yang disampaikan dan diharapkan nanti dikirim kepada semua kru kita yang tidak hadir, lalu nanti dibikinkan absen video yang ada wis tok setel porung. Masing-masing diharapkan nanti nyetel dan nanti melaporkan hasil mendengarnya, nanti biar mungkin dikasih tugas menyimpulkan. Ya monggo, nanti dari sekretariatan nanti bikin tugas kepada yang tidak hadir. Ini video bisa di-share, simpulkan. Nah begitu, harapannya ilmu kita nanti merata. Kita dimudahkan adanya media ini kan untuk apa? Untuk mengembangkan dakwah. Ini penting. Nanti silahkan kepada kesekretariatan yang sudah dikokohkan oleh mudirnya, nanti dilaksanakan supaya apa yang kita sampaikan nanti bersifat merata, pemikiran kita sejalan untuk mengikuti jejak salafus soleh. Dan di semua organisasi ini mesti dialami, nggak bisa tidak, itu mesti dialami. Sekarang kita sedang mengalami. Saya pernah disambati, nek kono, ya Allah kok kaya ngono ya abote. Aku nek nggenku kok biasa-biasa, karena saya mengalami sekarang. Semuanya mengalami seperti itu, siapapun. Makanya anak sing disapih ya rewel, ibu sing nyapih ya rewel, bapake santai. Bapake ayo. Solusi Ustaz. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kekurangannya. Bila benar semata dari Allah, semoga Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu shawab, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.